Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nansiana Anggreni dengan NIM 710142282. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional, yang dimana akan saya jelaskan tentang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, tentang dampak apa yang terjadi. Berbagai kejutan besar terjadi di pasar energi global akibat invasi Rusia ke Ukraina. Perubahan signifikan terjadi di beberapa kawasan dunia, terutama di wilayah Eropa, demi beradaptasi dengan embargo yang dikenakan kepada Rusia. Sanksi yang menyasar sektor ekonomi dan energi itu harapannya kian mendukung Rusia agar segera menghentikan serangannya. Simak video cuplikan berikut ini. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong negara-negara di kawasan Eropa mengambil sejumlah langkah penyelamatan ketahanan energi. Ketahanan energi menjadi faktor sangat penting bagi Uni Eropa karena kawasan itu punya ketergantungan yang tinggi terhadap suplai energi fosil dari Rusia. Sebelum terjadinya invasi ke Rusia pada Februari 2022, hubungan perdagangan energi antara Rusia dan Uni Eropa sangatlah erat. Berdasarkan laporan Badan Energi Internasional, Rusia merupakan salah satu pengekspor minyak bumi dan gas alam terbesar di pasaran global. Pangsa pasar terbesar komoditas energi fosil Rusia adalah wilayah Eropa. Setiap tahun sekitar 50% ekspor minyak bumi dan lebih dari 60% ekspor gas alam Rusia terserap di kawasan ini. Dengan kebijakan politik yang menentang aksi militer Rusia tersebut, sejumlah negara skenario penguatan ketahanan energi. Salah satunya dengan melepaskan cadangan minyak darurat yang dimiliki negara-negara anggota IEA yang mayoritas berada di wilayah Eropa. Pelepasan cadangan minyak ini menjadi salah satu yang terbatas. Pelepasan cadangan minyak ini menjadi salah satu terbesar dalam hampir 50 tahun sejarah IEA dan dimaksudkan untuk mencegah kekurangan pasokan serta mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh konsumen di negara-negara yang bersangkutan. Dalam perjanjian tentang program energi internasional, cadangan penyangga minyak ini antara 90 hari minyak impor bersih dan neto di negara masing-masing. Ada cadangannya itu di luar cadangan operasional untuk konsumsi minyak harian yang menyuplai kebutuhan selama 1 bulan. Cadangan penyangga dilepaskan ke pasaran negara-negara anggota IEA ketika ada kasus tanggap darurat krisis energi atau minyak yang mengganggu suplai operasional harian. Untuk memperkuat stabilitas suplai energi minyak ke Uni Eropa, negara-negara IEA di kawasan itu terus berusaha memperkuat cadangan penyangga energinya. Bila sebelumnya hanya disyaratkan untuk 90 hari, kini cadangan penyangga itu terus ditingkatkan lebih dari 90 hari dengan mendatangkan pasokan dari luar Rusia. Selain itu, untuk menyikapi terbatasnya suplai minyak bumi, Uni Eropa melanjutkan sejumlah rencana. Setidaknya ada 10 poin rencana yang diharapkan dapat dilakukan masyarakat secara luas guna menghemat penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi. Di antaranya itu dengan cara membatasi kecepatan kendaraan sehingga konsumsinya tidak boros. Bekerja dari rumah, memberikan insentif bagi masyarakat yang berjalan kaki dan bersepeda, serta menyarankan menggunakan transportasi umum. Selain itu, juga mengakselerasikan penggunaan kendaraan listrik, mengutamakan transportasi umum di luar pesawat terbang, dan efisiensi konsumsi bahan bakar untuk moda transportasi pribadi. Dengan embargo yang dilakukan oleh NATO dan sekutunya terhadap Rusia, terjadi
pula sejumlah perubahan signifikan terkait dengan perekonomian energi negara. Menurut laporan, pipa Rusia ke Eropa anjlok hingga 80% dari level sebelum invasi sehingga berdampak besar bagi devisa negara itu dari gas alam. Hal serupa terjadi pada komoditas minyak bumi, meski ekspor minyak Rusia ke pasar global hanya turun sedikit. Sebagian besar dijual dengan diskon besar-besaran dan jauh di bawah harga pasokan internasional. Pembeli energi fosil Rusia sebagian besar bukan dari kelompok negara maju, sehingga pendapatan dari penjualan minyak dan gas alam itu relatif kurang untuk membiarkan secara bulanan pendapatan Rusia dari transaksi migas pada Januari yaitu ada sekitar 40% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi, meskipun Rusia unggul sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, nyatanya kekuatan sumber daya alam itu tidak terbukti nyata dalam menghadapi kekuatan Eropa dan sekitarnya. Justru, kebijakan geopolitik Uni Eropa itu turut mengakselerasikan penggunaan teknologi bersih yang memanfaatkan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Dengan keterbatasannya pasokan energi fosil dari Rusia, sejumlah alternatif energi bersih berkembang pesat di kawasan Eropa dan dunia. Menurut catatan IEA, kapasitas pembangkit daya dari sumber keterbukaan di seluruh dunia meningkat sekitar seperempat pada tahun 2022. Selain itu, penjualan mobil listrik global melonjak hampir 60% dan investasi dalam efisien energi juga melonjak signifikan. Sejumlah energi juga turut mengembangkan sumber energi baru seperti hanya tenaga nuklir untuk memperkuat stabilitas pemasokan energi. Prospek pengembangan EBT yang kian akseleratif di level global itu berbanding terbalik dengan sumber daya energi fosil yang dimiliki Rusia. Diperkirakan Rusia itu akan menghadapi kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam produksi minyak dan gas pada tahun 2023 yang lalu, sehingga akan kehilangan posisi permanen di dunia energi. Rusia tidak hanya kehilangan pelanggan utama komoditas energinya, tetapi juga akses ke teknologi utama dan pembiayaan lainnya. Akibat sanksi embargo itu, sebagian besar komoditas energi fosil yang dahulu dikirim ke Eropa akan mengalami kesulitan mencari alternatif pasar yang baru. Meski demikian, ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan blok NATO itu tak serta-merta usai dan dimenangi oleh pihak sekutu. Eropa belum kelar dari masalah karena menurut laporan IEA, situs suplai minyak bumi dan gas alam masih relatif rapuh sehingga masih menghadapi kemungkinan ketidakpastian ekonomi yang besar. Apalagi saat ini, China sebagai importir gas terbesar di dunia mulai aktif mendorong kemajuan yang setelah adanya COVID-19. Pulihnya permintaan China akan membuka kanal suplai yang besar dari Rusia ke China. Selain itu, juga membuka persaingan yang kian kompetitif dan komoditas gas alam yang dibutuhkan Uni Eropa. Situasi ini berpotensi mempengaruhi harga energi global sehingga akan berdampak di sejumlah negara, terutama bagi negara-negara level ekonomi rendah yang sedang berkembang. Dalam situasi tersebut, kebijakan setiap negara sangat menemukan dalam memperkuat ketahanan energi dan ekonomi pada masa depan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat volatilitas harga energi fosil ini, menggunakan EBT adalah solusi terbaik untuk segera diwujudkan secara optimal. Komitmen negara di dunia dalam Perjanjian Paris
pada tahun 2015 untuk mencari karbon netral global 2050 perlu segera diimplementasikan. Jadi dapat disimpulkan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yaitu ada gangguan suplai, sanksi terhadap Rusia, kenaikan harga energi, kekurangan sumber energi, dan perubahan kebijakan energi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.